gini, karena orang itu kan ada yang jiwa pelaksana, ada yang jiwa mandor kan. Ada, Iya. Ada jiwa yang diperintah, ada jiwa yang bisa memerintah. Iya. Benar. Hai Sobat Rusuh, Real Usu Official, balik lagi dengan kita ya. Dengan gua Usu dan sahabat gua. Hai, si Mr. Opportunist. Hai. Enggak. Enggak, oke. Jadi kita sekarang ada Nggak di usah sosok good boy. Jo. Emang gue sedikit ngomong, Pak. Oke. Jadi kita ada di sesi retak ya, realita tak tentu fakta. Kali ini kita mau ngebahas tentang agak serius sekarang ya. Ngebahas tentang resiko berbisnis versus kawan. Karena di luar sana banyak narasi yang mengatakan kalau Asik. berbisnis bareng teman itu akan menghancurkan persahabatan ketika usahanya itu nggak lancar ya. Ataupun sebaliknya. Nah, bisnisnya jadi hancur karena kawan sering ngeremehin. Yes, gitu. betul. Jadi gimana nih? Asik. Explain dong untuk gimana lu kontra atau enggak? Ada plus minusnya nggak bisnis bareng teman? Terus gimana? Ya kalau lo ngomong soal plus minus banyak sih. Ya, apalagi kita ngomongin bisnis ya. Bisnis itu kan sensitif ya. Bisnis itu sensitif, temenan itu sensitif. Sorry Bu Potong. Nah, Money sensitif. Bisnis is all about money, right? It's all about money. Iya kan? Di money sensitif. ya oke lah, bisnis karena berhubungan dengan uang jadinya sensitif. Sensitif. Dan temenan itu juga sensitif. Kayak lo salah ngomong aja, kalau temen lo baperan dia bakal ngerasa anjir nih temen lo kenapa sih gitu ya. Banyak yang bacok-bacokan gara-gara ceng-cengan. Iya, banyak yang baju-bajuan gara-gara ceng-cengan. Apalagi gara-gara bisnis. Gara-gara bisnis. Nah, kalau dari kacamata gua, yang gua beneran kacamata nih. Bener-bener kacamata. Kacamata. Jadi kemarin tuh udah gue bahas itu. Jadi gua ngeliatnya gini kan. Kemarin gue bahas itu lu pakai kacamata. Dari kacamata lu nih, bener kacamata lu ya. Bukan mata lu nih ya. Nah, Kacamata lu. dan gua nggak notice ya. Iya. Oke lah. Kalau soal itu, menurut gua pribadi kurang setuju sih. Karena apa? Karena ya hal-hal soal ya dia kan temen gua. Ya nggak apa-apa lah gue telat dikit, atau ya nggak apa-apa lah gue ambil dikit profitnya, ya nggak apa-apa lah gue banyak toleransi sih kalau menurut gue sih. Gitu. Berarti konteksnya lu setuju nggak? Lu suka nggak? Gue kurang setuju. Kurang dengan hal itu suka sih. ya? Iya, gue kurang suka. Mendingan kalau menurut gue kayak iya dari bisnis jadi teman. Dari bisnis jadi teman. lebih masuk di akal. Lebih aman sih. Lebih aman ya. Untuk Ya lo masalah. udah membangun temen, lo pertemanan lo kayak lo udah 10-15 tahun, terus gara-gara bisnis yang cuma lo jalan 7 bulan dan itu gak lancar, 15 tahun lo sia-sia gitu. Banyak sih yang kayak gitu. Yes. Mungkin lo juga pernah ngalamin sih kalau menurut Yes. gue sih. Pernah. Iya. Nah, Gua pernah lu- gimana? lu suka apa enggak? Gue pribadi ada beberapa hal yang dia ucap. Yes, gue setuju. Memang dalam beberapa hal itu perkawanan kadang-kadang tuh sayang ya kalau udah 10-15 tahun harus lepas gitu aja, padahal 15 tahun 10 tahun yang kita lewatin itu yang dari mulai kita nol, kita bukan siapa-siapa, dan pada saat kita sudah mulai mau bangkit tiba-tiba lu rusak itu semua gitu ya. Sebenarnya sih memang sayang, gue setuju di bagian itu. Tapi ada nih yang gue nggak setuju dari poin ini, bahwa sebenarnya kalau bisnis bersama kawan itu tergantung dari manajerial. Kalau menurut gua, Berarti balik ke pribadi masing-masing. yes, Benar, ya. ya. Walaupun gua memang pada kenyataannya gua pernah dalam posisi kayak bisnis versus kawan yang pada akhirnya negatif, hasilnya negatif, bukan positif. Ya. Akhirnya gua kehilangan bisnis gue, bukan temannya. Gua sama kawan gue ini masih berbaik-baik aja, masih aman-aman aja, tapi bisnis gua jadi berantakan. Tapi poinnya adalah manajerialnya. Jadi kalau secara manajerial kita sudah oke, kita komit ya, kita A, B, C, kita sudah begini, oke, apalagi terikat dengan hukum, karena kita bicara bisnis ya, apalagi kita sampai terikat dengan hukum, menurut gue sih aman-aman aja. Nah, berarti harusnya karena kita ngomongin temenannya ini udah bukan setahun 2 tahun yang kita omongin kan, maksudnya konteksnya udah teman lama kan. Temen deket lah ya. Mendekat. Ya let's say udah 5 tahun ke atas lah. Ya, yang lu bisa, bahkan lu bisa meletakkan nyawa lu buat dia gitu. Nah, ini balik lagi sebenarnya.
kayak udah selama itu lo temenan, tapi kenapa lo nggak bisa nilai manajerial si orang itu seperti apa? Harusnya kan dengan lama temenan itu lo tahu dong, ini kalau gue bisa sama dia kayaknya dia untuk bagian ini nggak bisa nih, akhirnya nggak ada gitu. Tapi kebanyakan orang tetap ditabrakin gitu. Oh, cuma karena perkara kenal, mungkin bisa lah dengan bisnis dia berubah gitu. But that's not the point gitu. Jadi jatuhnya sulit ngebangun kedisiplinan. Iya. Karena kan pasti kita ada rasa nggak nyaman untuk ngomong, lu nggak disiplin, kayak kita nggak nyaman untuk ngajarin dia untuk disiplin, ya kan? Karena banyak toleransi yang tadi gue bilang itu kayak, oh dia emang orangnya begitulah. Karena kawan. Iya. Karena udah bisa kawan lama lagi kan. Iya. Kawan lama gua. Dia bahkan gua punya utang budi nih sama dia. Apalagi kalau ada kayak gitu-gitu. Iya, ini udah banyak faktor X lah ya. Iya. Pada akhirnya membuat lo memaklumi apa ya, kesalahan-kesalahan yang dilakuin. Pada akhirnya bisnis lo hancur atau kawanannya lo hancur ya kan? Dan bisa dua-duanya hancur. Nah, kembali ke masalah yang tadi gue bahas, masalah manajerial. Kenapa gue yang lo bilang, kan lo udah lama nih, gue udah lama nih kenal sama si A nih, udah 5 sampai 10 tahun sampai 15 tahun. Masa sih gue nggak bisa lagi nilai dia secara manajerial? Pokoknya justru jawabannya dari lo tadi. Masalahnya people change bro. Manusia itu berubah. But boys will be boys bro. Boys will be boys, Yes. tetap oke. Tapi people change. Bahwa rata-rata manusia seiring berjalannya waktu, apalagi dalam circumstance, dalam keadaan tertentu, dia akan berubah. Oh ya, berarti intinya dia tetap nyaman lah. Iya itulah toleransi itu tadi. Dia tetap toleransi. Yang toleransi itu bisa saja memperkuat, tapi bisa juga membunuh. Karena apa? Karena saking lo tolerannya, orang yang lo kasih toleransi itu malah ngegampangin lo. Benar. Bisa jadi masalah pribadi dibawa-bawa juga ke bisnis. Iya, benar. Banyak banget yang kayak gitu. Cuman poinnya gini nih. Gue berbisnis sama kawan gue. 15 tahun nih gue berkawan sama dia. Tiba-tiba jebret. Oke ya, kita komit A, B, C, D. Udah kita bikin konsep, jebret. Oke, kita bikin perjanjian. Oke. Kita bikin ranah hukumnya seperti apa perjanjian ini. Siapa kalau misalnya prestasi seperti apa, bla 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 bla. Udah selesai semua nih, dalam notaris selesai. Menurut gua itu udah buat keamanan buat gue. Berarti lu nggak masalah ketika teman lu tahu teman lu wan prestasi. Pada saat wan prestasi itu kan pilihan dia untuk merusak diri. Tapi dia merusak diri dia. Gabung sama lu juga. Iya, dia kan gabung sama gue nih. Terus dia wan prestasi. Nah di wan prestasi itu di perjanjian itu intinya perjanjian itu kan harus menguntungkan kedua belah pihak. Harusnya. Iya, harus, bukan harus. Tapi ketika lu tahu, jadi nggak boleh salah satu rugi. Maksud gua, tapi ketika lu tahu kalau teman lu prestasi, kenapa lu tetap masih mau nyaman, masih mau ngajak temen lu itu, maksud gue? Kembali ke masalah yang tadi gue bilang, people change karena ada beberapa keadaan yang nanti akhirnya merubah dia atau merubah gue sendiri, bahkan mungkin gue yang akan mengecewakan. Lu nggak takut hancur itunya, bisnisnya? Kalau gue takut hancur, gue nggak akan jalan bisnis sama dia. Itu resiko. Nekat sih. Nekat. Karena gue sendiri, gue punya pengalaman pribadi kayak temenan sama ini orang, kita sebut saja si X lah. Gue temenan sama ini orang udah dari gue kecil. Terus at the end of the day kita nggak terlalu dekat gitu. Dia karena dia pindah rumah terus segala macam. Tapi gue tahu tuh siapa tuh. Nah tapi salah ayah. Gitu mau komen lu. Nah tapi dengan karena hubungan itu udah terbangun dari gue kecil dan memang ya let's say sampai SMP SMA lah gitu kan, terus dia ngilang entah kemana gitu. Begitu dia muncul, dia menawarkan bisnis ke gue kayak, oh itu gue bilang bagus bisnisnya, dan gue akhirnya ikut di bisnis itu sama dia. Tapi akhirnya apa? Ya kemakan juga gue, jadi teman makan tuh belum dulu. Iya, itu masuknya yang kemarin tuh. Tapi dari segi bisnis ya. Segi bisnis teman makan teman ada juga. Iya. Pengkhianatan. Iya, dan memang dari kecil itu dia orangnya suka speak lah gitu. Ternyata belum berubah. Makanya ke yang lo bilang people change itu menurut gue sih balik ke orangnya lagi. Kalau orangnya kayak yang teman gue itu susah juga. Udah susah ya? Iya, susah juga. Tadi gue bilang termasuk nekat dia. Iya, termasuk nekat sih. Lu ujung-ujungnya gimana? Kalau gue karena ini pengalaman pribadi, jadi pada saat gue memutuskan untuk say yes, gue bilang oke, kita bisnis bareng. Sebutlah namanya Y ya. Kalau dia kan X, Y, Z ya. Kalau ada contoh lu Z. Iya. Z. Jadi sebutlah Y, si Y. Jadi
si ini nawarin gue, ini gue ada gini, bla 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 bla, masuklah uang gue, jebret. Terus gue bilang gini sama dia, tapi gue nggak mau ya jadi investor, gue mau nyemplung. Sebenarnya bukan gue yang bikin bisnis kan, jadi dia yang bikin bisnis. Gue yang ngajak gabung justru sama dia. Dia udah berjalan nih bisnis dia, cuman dia kurang investasinya. Gue lagi jadi investor dia, oke. Tapi gue nggak mau jadi investor, gue bilang, gue mau nyemplung. Gimana caranya? Ya udah kita bikin kontrak, segala macam. Nah, that's the risk that I wanna take. Itu risiko yang mau gue ambil emang. Kenapa? Bukan karena kawan gue, karena kontrak itu yang udah gue pegang. Paham nggak maksud gue? Iya. Jadi pada saat dia mau investasi, gue nggak. Jadi gini, gue nggak akan pernah bisa. Kita sebagai manusia nggak akan pernah bisa percaya sama satu orang tuh 100% nggak mungkin. Gimana penonton? Mungkin nggak kita percaya 100%? Nggak mungkin. Kecuali bapak ibu ya, karena kandung darah. Kecuali keluarga kandung yang darah lu bener-bener satu garis darah, itu aja masih bisa hancurin lu. Yes. Masih bisa ngebunuh lu tuh masih bisa. Apalagi kawan yang udah 10-15 tahun, gila. Banyak kok di luaran sana yang mereka berbisnis, abang adik saling bunuh. Itu keluarga. Tapi kenapa gue berani? Tadi lu bilang nekat. Menurut gue sudah ada pegangannya. Gue udah ada ranah koridor-koridornya tuh gue udah tahu. Pada saat lu investasi, gue bisa tuntut lu. Jadi terlepas apakah nanti hubungan kita akan baik-baik saja atau tidak, buat gue business is business, friendship is friendship. Buat gue. Jadi kalau selesai nih bisnis gue hancur, makanya gue bilang dari awal banget gue bilang, gue sampai detik ini sama kawan gue masih berhubungan baik. Masih berhubungan baik. Padahal bisnis gue hancur. Karena gue bisa kerjain itu. Endingnya hancur berarti kan? Hancur. Bisnis gue rusak, berantakan. Karena satu dan lain hal, terutama penuntutan gue waktu itu masalah di pembukuan yang tidak transparan. Gue sudah masuk puluhan juta masalahnya. Jadi udah gak transparan, gue minta tolong begini, nggak dikeluarin juga sama dia. Pada akhirnya, ayo udah gini aja deh, aset. Gue mau tahu aset gue sebenarnya. Jadi apa sih duit gue? Karena gue udah nyemplung nih, gue udah marketingin lo, gue udah begini, gue udah terjun, gue udah bawa nih barang segala macam gitu ya. Gue udah capek. Terus pada akhirnya dia berusaha juga tanggung jawab, walaupun jauh dari nilai kontrak yang ada gitu. Jadi poinnya, kembali tadi, bisnis gue berantakan, tapi friendship gue tetap friendship. Dan Profesionalitas. profesional menurut gue jadi, ya udah itu profesional gue. Lu tetap gue tuntut. Lu gue kejar, lu bayar, gue gak mau tahu. Lu bayar tuh, yang lu tinggalin gue ini sekarang, lu bayar. Tapi bukan berarti kawan kita jadi hancur, enggak. Gue gak begitu. Gue bisa membedakan itu. Nah, masalahnya kan di sini nggak semua kayak lu, bro. Iya. Nah, iya kan. Benar, setuju gua. Udah gitu, apalagi ya udah kita udah ngomong teman yang 5 tahun ke atas, yang orang tua udah saling kenal. Ketika ada masalah, kita nggak ketemu dia, orang tua yang ketemu. Ya itu memperpanjang dan memperumit sih kalau gue. Sekarang kalau ngomongin masalah bisnis, pasti kan kita butuh relasi yang luas. Betul. Sedangkan kalau sama temen aja, relasi kebatas. Gue tahu bro pergaulan lu semana. Gue mau ngajak bisnis, pergaulan lu juga tahu pergaulan lu semana. Yes. Apa jadi lancar itu bisnis? Ya mau kamu kan harus cari circle baru. Nah, iya. berarti kan emang lebih enak orang lain dibanding Betul. kebetulan. Iya. Ya kan? Kenapa mungkin gue bilang dia termasuk nekat? Udah ngasih modal gede, dia tahu pergaulan temennya cuma circle gitu-gitu doang, akhirnya rugi. Ya kan? Gimana? Lu masih mau ngerasa nyaman lagi berbisnis Disclaimer ya? teman? Ini disclaimer aja nih. Nah, Bisnis gue sampai detik ini masih berjalan sebenarnya. Masih berjalan walaupun terseok-seok. tapi kan akhirnya lu handle sendiri. Berarti nggak bisa disebut rugi dong. Rugi dong. Benar. Nggak bisa disebut rugi. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena gue dapet pengalaman di situ. Nggak begini, maksud gua gini. Nggak bisa disebut rugi itu dalam arti penipuan dari teman lu ke lu gitu, ngerti nggak maksudnya? Bukan bisnis yang rugi nih, tetapi dia mau ada penipuan ke lu gitu loh. Oh, enggak lah, mungkin pada saat itu dia rugi, tapi kan akhirnya dia handle sendiri. Di momen itu gue rugi ya. Iya. Di dalam masalah materi ya, gue rugi besar memang. Cuma keuntungan yang paling besar gue dapat adalah pengalaman bahwa oh iya, gue kalau berbisnis pilih-pilih. Bukan
Tapi pada saat lu baca pembukuannya benar apa enggak? Benar. Ada kebohongan nggak? Enggak yang paling bodohnya ini kalau menurut gue gini, paling bodoh ini dia udah tahu loh, padahal temennya one prestasi masih aja direkrut ya kan? Ini pertama lu bilang tahu kan? Rekrut dulu. Oh akhirnya baru lu tahu kalau temen lu Berarti prestasi. ya, jatuhnya reckless lah. Iya, jatuhnya reckless gua. Nah, Jatuhnya gua kurang teliti Kurang teliti. pada saat pembuatan kontrak itu. Nah, harusnya di situ tertulis masalah pembukuan dilaporkan tiap minggu misalnya. Itu nggak ada di kontrak itu. Gitu. Jadi gua nggak bisa tuntut itu. Waktu itu gua nuntut itu kan. Udah deh mana pembukuannya gini. Ini nggak ada kan gini. Udah, akhirnya gua minta aset. Udah aset gua aja deh. Aset gua berapa? Yang uang gua keluar, aset gua jadi apa? Kenapa gua akhirnya minta itu? Karena akhirnya yang gua bilang disclaimer-nya, bisnis gua tetap jalan walaupun akhirnya gua sendirian. Ujungnya sendiri. Tetap sendirian, dibantu sama yang pegawai gitu. Oh, berarti intinya Gua rekrut lagi, gua ini lagi, gua jalan lagi. Tapi akhirnya gua dapat pengalaman yang penting banget. Oh, gua mengerti bisnis di sini. ya berarti lo harusnya ya maksudnya untuk kedepannya even lo akan tetap menjalankan bisnis dengan teman, lo harus juga lebih selektif. benar. Kalau udah Udah, lo tahu kita sikapnya begini begitu ya udah. Kita mikir kayak gini aja deh. Nah, Kita bertiga ini bisnis nggak sih? Kita bertiga ini bisnis nggak? Bisnis. bisnis Kita bertiga kawan atau bukan? teman Kawan. Oke. Berkawan kan? Hmm. Suatu saat ada salah satu dari kita yang one prestasi. Apakah lu nggak kecewa? Kecewa? Pasti. Ya dong. Dan terutama lu ya. Karena gua sebagai pengganti co-host. Bagi yang lu pernah nonton, gua pengganti co-host. Co-hostnya sebelumnya kan ada ya, namanya Ocha ya kalau nggak salah. Yes. Dia keluar entah dengan satu dan lain hal masalah kalian lah ya, sampai diganti sama gua nih sebagai co-host. Lu kecewa gak sih sebenarnya dalam hati lu? Ya kenapa sih harus diganti? Lu kan sebenarnya pengen dia juga, lu pengen begini, lu pengen begini. Sekarang gua tanya, apakah itu jadi penyesalan atau jadi pengalaman penting nih buat? Pengalaman. Poinnya kan itu, yes buat gua ya. Poinnya itu, pada saat memang lu dikecewakan, yang lu dapat minimal adalah pengalaman yang bagus. Oh, berarti gua nggak bisa dong. ya berarti lo arahnya lebih ke bagusnya untuk pengalaman tapi tidak untuk terulang lagi kan. Iya. Iya dong gitu maksudnya. Karena kalau yang gua baca, kalau kita berbisnis bareng teman, pertama sulit ngebangun kedisiplinan karena kita ngerasa nggak nyaman Yes, ngomongnya. Apalagi kalau dia kayak lo sih, gue Nah, telat itu. sebentar doang. Itulah gitu-gitu ya. awal-awal bumerangnya tuh kayak Ya. gitu. Kedua pasti relasi terbatas, ya kan? Ya. Pergaulan itu doang. Dan ketika gua mengenal lu, gua jadi tahu dong circle lu. Yes. Jadi itulah kenapa gua lebih nyaman. Oke, lebih baik sama orang lain ketimbang sama teman. Itu yang bikin gue jadi pegangan gue sekarang. Iya sih. Gitu. Betul, tapi ya balik lagi lah kalau kita punya opini masing-masing. Tapi kalau menurut gue ya better nggak dimulai sih daripada harus belajar dari kesalahan. Mending kalau bisa jangan salah. Jangan dimulai. Iya. Berarti poin lo yang gue tangkap ya, Nah, poin inti lo adalah di mana lebih baik bisnis menjadi kawan yes. daripada kawan diajak bisnis. Betul. Itu poin lo ya. Poin gue itu. Kalau poin gua akan berbisnis sama kawan gua dengan catatan gua bisa manage yang baik. Sama satu lagi, lihat dulu bisnisnya apa. Sekiranya bisa nggak nih Yes. dengan kawan ini kita bisnis ini, Yes, dengan kawan yes. ini kita bisnis Dengan potensinya ini. dia. Yes, betul. Karena ada juga beberapa kayak kawan yang dia bisa nih udah oke begitu hari H. Tapi Gua iya, demam, siangnya datang. Iya gitu dong. Ada Misalnya temen gitu. gua, maksudnya. ada. Itu lo harus tahu gitu. Dan zodiak kemarin tuh udah kita bahas ya. Zodiak apa sih itu? Tapi kenapa tuh? Ya pokoknya lihat lah, ada linknya di atas lah. Yang dia ide cemerlang, tapi kadang-kadang dia nggak mau ngajar. Tapi dia ide bagus banget. Pokoknya yang buat belum nonton linknya kita atas aja. Nah, nanti ada. Lu nonton zodiak Taurus, itu udah kita bahas. Itu bagus untuk bisnis tuh. Jadi tipikal Taurus kan yang itu dibilang tadi, dia tuh tipikalnya nggak bisa tuh kalau diajaknya belum malas, tiba-tiba dia bisa malas di tengah jalan. Taurus, tapi ide-ide dia bagus banget gitu. Gimana tuh Sun? Ya kalau menurut gue intinya sih gue sih kurang respect ya untuk kayak kita berbisnis sama teman, kurang respect. Gue lebih baik kita sama orang baru kita ajak bisnis baru kita jadi kawan. Gue lebih suka kayak gitu ya. Karena kita udah tahu plus minusnya kalau sama teman dan pasti nggak akan enak juga buat diomongin juga kan. Yes, betul.
Ya, jadi mungkin kalau kalian ada opini lain boleh komen aja di bawah ini. Di like. Kita agak bingung juga ya. Di share juga jangan lupa. subscribe, komennya lo mau dukung bisnis sama bertarik jadi kawan atau gue nih, dukung gue nih. Lo cari kawan lo dekat lo yang lo percaya, terus lo ajak bisnis. Terserah lo komen nih. Jadi plan on you. Oke guys, sampai ketemu lagi deh di retak sesi selanjutnya ya. Yes. Mudah-mudahan ada topik yang lebih menarik dari ini ya. Yes. Ada repot. Ini kalau ada yang mau request topik boleh ya. Oke, request topik mantap banget tuh. Atau ada yang berani nantang datang ke sini untuk debat bareng kita, monggo silakan. Yes. Oke, sampai ketemu lagi di next episode selanjutnya. Yo. Sampai berjumpa di retak real usu Real. Tak. fakta. Oke, Yo, bye-bye. bye. Bye. Aduh, kepikiran.